Shalom saudara, kembali lagi dalam Friday Hymn edisi 6 November 2020. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui sebuah hymn yang berjudul It Is Well With My Soul. Sebuah hymn yang ditulis oleh seorang bernama Horatio Spafford. Horatio Spafford adalah seorang pengusaha dan pengacara yang terkenal di Chicago. Ia diberkati dengan seorang istri, satu orang putra, dan 4 orang putri. Pada waktu itu, hidupnya sangat sempurna di bidang pekerjaan. Di dalam keluarga juga bahagia. Di gereja jangan ditanya lagi. Keluarga mereka aktif melayani. Mereka melayani sebagai guru sekolah minggu, pemimpin kaum muda, bahkan menjadi bagian dari pengurus seminari. Apalagi saudara, ketika menghadiri KKR besar milik pendeta D.L. Moody, keempat orang putrinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. What a wonderful life! Tetapi sayangnya, hidup tidak berhenti di sana, melainkan masih terus berjalan. Kehidupan yang sempurna itu mulai tergoncang, dimulai dari anak laki-laki mereka yang meninggal akibat demam berdarah. Setelah itu usaha mereka mulai goncang oleh karena kebakaran yang melahap kota Chicago. Kebakaran itu juga merenggut usaha Spafford, sehingga secara ekonomi mengalami kemunduran. Beberapa waktu kemudian, saat Spafford berusaha dengan keadaan pekerjaannya, istrinya mengalami gangguan pada kesehatannya, sehingga dokter menyarankan sang istri untuk melepas penat. Akhirnya, Spafford memikirkan untuk bertamasya dengan keluarganya. Ia menyiapkan karcis jalan-jalan menggunakan kapal besar untuk mereka berenam. Kapal besar Prancis yang akan berlayar ke Eropa. Waktu sudah mendekat, ternyata Spafford tidak dapat berangkat pada hari mereka harus pergi karena masalah pekerjaan. Tetapi ia juga tidak ingin menunda jalan-jalan keluarga mereka. Akhirnya ia memutuskan bahwa istri dan keempat putri mereka berangkat terlebih dahulu. Kemudian ia akan menyusul beberapa hari kemudian. Hari yang ditunggu tiba. Dengan gembira, istri dan keempat anaknya naik ke kapal dan siap untuk pergi ke Eropa. Namun, di tengah perjalanan, kapal itu mengalami tabrakan dengan kapal lainnya. Akibat dari tabrakan itu, kapal mereka akan tenggelam. Tentu mereka berdoa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Dengan susah payah, istri Spafford berusaha menyelamatkan diri dan keempat anaknya. Akhirnya, sebuah pesan telegram masuk untuk Spafford dengan pesan "Save alone", yang artinya selamat seorang diri. Para ayah yang mendengarkan pada saat ini pasti tahu betul bagaimana rasanya menerima pesan itu. Bahkan kita yang hanya mendengar pun tahu betapa dalam kesedihan yang dialami Spafford. Setelah itu, Spafford berangkat dan menyusul istrinya. Dalam perjalanan, ia melintasi samudra yang menjadi kuburan bagi putri-putrinya. Dalam duka yang mendalam, sebuah syair indah tercipta. It is well with my soul. Ketika hidupku sentosa teduh,
Versi lain dari kisah Spafford tidak berhenti sampai di sana. Ia dikaruniai 3 anak lagi oleh Tuhan. Namun, anak laki-laki mereka kemudian meninggal juga dengan demam berdarah. Sehingga mereka diasingkan dari gereja karena dianggap keluarga yang terkena kutukan. Dan singkat cerita, mereka akhirnya pindah ke Yerusalem. Dalam posisi hidup kita yang berada di titik terendah, dapatkah kita tetap mengatakan semua baik-baik saja? Dalam keadaan tidak baik-baik saja, dapatkah kita mengatakan nyamanlah jiwaku? Benar, hal itu tidak mudah. Benar, kita tidak bisa tahu apa yang terjadi di depan. Namun bagi setiap orang yang beriman teguh kepada Tuhan, ada pengharapan, ada penghiburan. Iman yang membawa kita mengerti bahwa Tuhan tahu apa yang sedang terjadi. Penghiburan yang menguatkan kita bahwa Tuhan tahu apa yang kita alami. Pengharapan bagi kita karena kita tahu semua yang ada dalam kontrol Tuhan. Filipi 4 ayat 7 berbunyi demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya ulang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pada akhirnya, damai sejahtera Allah sajalah yang dapat membuat kita berkata, nyamanlah jiwaku, sekalipun ada banyak hal yang terjadi dalam hidupku. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.